Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabi la ilaha illa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat surah At-Taubah ayat 18. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Alhamdulillah. Wabil khusus tadi disampaikan para donatur yang hadir, yang menitipkan sebagian rezekinya. Mudah-mudahan baik untuk renovasi, termasuk juga tadi disampaikan untuk santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan kumpulnya di tempat ini mendapatkan keberkahan dan menjadi wasilah kita kumpul di tempat ini untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih untuk mohon Ustaz Rahman beserta keluarga yang mengadakan acara ini. Satu, telah menyelesaikan renovasi masjid. Walaupun saya tidak mendengar nominalnya habis berapa juta begitu ya, cuma dikatakan sudah selesai saja. Saya bilang ini belum selesai, saya pikir juga belum selesai, itu belum selesai. Terus pantau lagi sampai silang-silang aja. Ya, lu kabelnya masih lonyo begini, lu imarannya buntut. Hanya mungkin ini renovasi tahap 1 itu begitu ya. Cuma para donatur yang hadir saat ini, mudah-mudahan ngacung ya, mudah-mudahan tidak malu ya. Maksudnya kalau sudah menyatakan untuk donatur di masjid ini, lanjutkan untuk berikutnya ya, dan jadikan masjid ini sebagai lahan amal, titipkan harta ya. Rasulullah SAW sampai menyampaikan bahwa kalian lebih senang kepada harta waris daripada hartamu sendiri. Para sahabat itu cerdas, tidak mau dikatakan bahwa mereka lebih senang kepada harta waris. Ibu tahu harta ibu mana? Yang ditinggal, yang dimakan, yang dipakai, atau yang disedekahkan? Ya, yang mana? Kalau tadi berkatakan yang disedekahkan, baik, saya setuju. Banyak yang disedekahkan, banyak yang ditinggalkan. Kalau begitu pernyataan Rasul, kamu lebih cinta kepada harta waris daripada hartamu, ini harus kita jawab. Oleh karenanya mudah-mudahan ini manajemen masjid harus sudah mulai diawali. Sebab dimanapun masjid itu adalah syiar Allah.
Wa may yu'adim sya'allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menabungkan syiar Allah, itulah setakwa-takwanya. Makanya titipkanlah sebagian harta, ya. Walaupun kita ngakulah banyak dosa, itu yang tidak punya dosa. Saya sendiri yang ngomong sendiri, saya banyak dosa, ya. Oleh karenanya subhanallah, titipkanlah sebagian harta di tempat ini, dan disitulah mudah-mudahan kapan ini masuk neraka toilatein juga siap kok masuk neraka, masuk surga siap? Sudah berapa amal yang disiapkan masuk surga? Wapanianan siap masuk surga? Sudah benarkah sholat kita? Apakah bisa amal kita masuk surga? Ketika nanti di hadapan Allah, sampai di hadapan mizan, para ulama dan para kiai itu ditanya, apakah kamu akan masuk surga dengan amalmu? Di situ boleh dikatakan dalam bahasa saya ada kiai polontong. Kiai polontong no? Dengan mengatakan saya ingin masuk surga dengan amalannya sendiri. Begitu ditimbang di hadapan Allah, baru ditimbang dengan bulu matanya saja, lebih berat timbangan bulu matanya daripada amalannya sendiri. Karena yudhilullahu mayasa, yudhilullahu mirahmati mayasa. Orang itu masuk surga itu dengan rahmat Allah, ya, dengan rahmat Allah. Nah, akan ada kiai bedegul yang mana, ustadz bedegul yang mana yang sudah wawaniana masuk ke surga, ya. Karena itu subhanallah tabarakallah, maka jadikanlah sekecil apapun amalan kita. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, dan Ummul Mukminin Aisyah di situ bertanya kepada Rasulullah di saat Rasulullah menyampaikan surah Al-Insan. Di situ surah Al-Insan artinya surah manusia, mengingatkan bahwa manusia akan mengalami satu waktu, satu hari yang hari itu syarruhu yauman syarruhu mustatira. Hari itu hari yang semua wajah manusia adalah takut. Yauma abusan kontoriro, takut di situ. Dan Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah aku tidak bisa minta tolong kepada suami? Merenan pada suamina Rasul, suamina Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, jangankan untuk minta tolong kepada suami, untuk menoleh ke kiri dan ke kanan saja kamu tidak akan bisa. Ngaliuk ke kiri ke kanan, sebenarnya minta tolong begitu. Karena itu mudah-mudahan ibu, bapak, semua para donatur ini sesuai dengan surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa'a wala syukura, memberikan, menitipkan, baik menyantuni anak yatim atau menyumbang ke masjid ini, la nuridu minkum jazaa'an, tidak ada maksud untuk mendapatkan balasan, wala syukur, tidak pula untuk mendapatkan pujian. Kalau ibu dan bapak masih ada menyimpan dalam hati beramal, ingin jazaan, balasan, ingin ungkapan, saya maaf, itu belum ikhlas. Belum ikhlas. Ikhlas mah dipuji, jadi puji lempeng saja.
bahkan tadi puji, bahkan terus semakin rajin. Itulah ikhlas. Oleh karenanya kita menjaga keikhlasan atau mengamalkan keikhlasan, saya tanya saja. Jangan dipegang keikhlasan itu. Keikhlasan itu harus diamalkan. Baru itu terbukti bernilai. Kalau belum bisa ikhlas, teruslah latih. Latih terus saja begini. Subhanallah. Demikian harta itu bisa bernilai. Kan selama ini terlihat membunuh, mobil, tinggali mewahna, gedung malakbahna, bangun tabungan dan sebagainya, perusahaan demikian. Saya kira itu belum bisa memberi nilai, dan bisa memberi nilai kalau itu sudah dijalankan, dibelanjakan di jalan Allah. Ilmu pun lain ngagunduk di nasirah dengan lamanya ngaji dan sebagainya. Karena ilmu itu baru bisa tak dikatakan ilmu itu bernilai kalau ilmu itu sudah diamalkan. 3 kelompok yang akan didahulukan hisabnya. Pertama, ahli Al-Quran. Yang kedua, orang kaya. Dan yang ketiga adalah ahli jihad. Paling duluan ahli Quran dikatakan, kamu ahli Quran ya, kamu mendapatkan fasilitas sanjungan dari manusia di dunia, ya Allah, dan kamu akan masuk surga dengan itu, ya Allah. Maka Allah katakan, bohong kamu itu. Kamu dengan menghafal Al-Quran hanya ingin kamu dikatakan ulama, ingin dikatakan ustaz. Kamu itu tidak ikhlas dalam hati. Akhirnya apa? Dilemparkan Allah ke dalam neraka. Cacat-cacat tukang di dunianya. Akhirnya jangan melihat amalan apa orang itu, tapi inilah keikhlasan itu adalah nomor 1. Nomor 1. Ya. Rek pinter, rek bodoh, keikhlas mah tidak ada. Rek kaya, rek miskin, keikhlas mah tidak ada. Maka saya ingin lebih menegaskan, ya, fastabiqul khairat, tapi ingat, ikhlas dalam hati. Dipuji ataupun tidak dipuji, orang yang ikhlas itu akan tetap lurus. Yang kedua tadi, ahli yang punya harta. Dia punya harta. Kamu orang kaya, iya. Dikemanakan hartamu? Saya sampaikan untuk menyantuni fakir, miskin, anak yatim, piatu. Berapa orang sih yatim piatu yang sekarang akan disantuni? 50. Nah, itu yang budak yatim ya, Pak. Santri dia, dia banyaknya bapak. Ya. Yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya. Oh, anak Siti itu yang ini anaknya Tedula. Oh, ceprok gimana? Yatim itu adalah sampai balik sudah paling bisa ngurus sendiri. Kalian yatim mereka mah ngasuh yatim. Kalau dikatakannya sudah gini, mas saya sudah tidak, ibu tidak punya bapak. Ini aki-aki yatim sudah saya begini. Anak yatim. Anak yatim itu anak yang belum bisa ngurus dirinya sendiri. Ya. Nah, kembali, mudah-mudahan itu orang kaya mengatakan, saya disumbangkan untuk masjid, saya disumbangkan untuk menyantuni yatim piatu dan doa. Maka di situ kamu akan mendapatkan fasilitas dia, segala kehormatannya, termasuk kamu ingin masuk ke surga dengan itu. Demikian seperti yang pertama, kamu bohong, kamu hanya ingin dikatakan orang dermawan saja, orang berehan, orang bagiran, karena kau menikmati sanjungan dan pujian. Hati-hati ini ya. Karena
ada 7 golongan yang akan ada di bawah naungan arasnya Allah. Salah satunya orang yang ikhlas dalam berinfak. Bukanlah gagah itu. Lempar hana sesuai numpang hari hati keikhlas terjadi itu mendapatkan naungan di arasnya Allah nanti di hari mahsyar. 7 golongan sab'atun jadi Allah yaumana dilla ila dillu. 7 golongan yang akan ada di bawah naungan arasnya Allah. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan yang kedua saya sebut tadi adalah orang yang berinfak ikhlas. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri sampai tidak tahu. Gunakan, manfaatkan nyari ilmu begini sambil meningkatkan wawasan keilmuan. Gitunya begini. Makanya, dan yang ketiga adalah yang jihad. Mungkin hadirin pernah mendengar di perang Uhud atau di perang Badar, begitu ada sahabat Nabi takbir, jebret, Allahu Akbar, sahih, si fulan sahih, datang lagi, dia melesat lagi, menghantam musuh. Ibu, bapak, kalau perang Badar dan perang Uhud zaman Nabi itu pasukan itu berhadapan, sudah terlihat. Akhirnya udah punya apa? Punya roket, dihantam dari kejauhan. Waktu itu hanya modalnya hanya tumbak, pedang. Paling hebat apa? Panah. Begitu dia naik kuda dengan beraninya melesat, jebret, lalu dia. Nah, lalu semuanya takbir. Kata Rasulullah, waduh, ngeri juga ya. Kok Rasul tahu begitu? Ini jangankan kepada yang nampak demikian. Malam kemarin saya jelaskan, Rasul itu jangankan kepada yang nampak demikian. Orang yang diadab di kubur saja Rasul melihat dan mendengar. Itulah dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Maka di situ subhanallah, tabarakallah, kata Rasul dia tidak dikatakan syahid, dia ingin dikatakan sebagai orang pemberani, ingin menjadikan pembela, dikatakan. Kalau dikatakan sebagai pahlawan, ingin dikatakan pahlawan. Oleh karena ini camkan, berpastabiqul khairat, sabiqu ila maghfirah, jemputlah ampunan Allah. Yang punya harta titipkan sekecil apa ya. Sampai Rasulullah mengingatkan, fattaku kinnar walau tamratan, selamatkan diri kamu walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Subhanallah, ini apalagi besar ya. Dengan sepotong biji kurma kita membelanjakan di jalan Allah. Sampai Rasulullah, selamatkan diri kamu dari adab neraka walau tamrotan, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ini betapa mulianya orang yang bersedekah. Mengingat dalam surah Al-Munafiqun, ketika orang munafik, itu ayat berkaitan dengan orang munafik. Di saat dihadapkan dengan kematian, apa kata mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Itu Azrail sudah mau datang mencabut rohnya, lalu di situ dia mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Rabb, tangguhkan dulu sesaatlah umurku, ila ajalin qarib, waktu yang sesaat saja. Aku minas sholihin, aku akan menjadi orang soleh. Sodako, aku ingin bersedekah. Ini hadirin tidak mengatakan Pak Asolo aku akan sholat, aku soli, Pak aku akan zakat, Pak Haju aku akan haji.
Tadi Pak sodako aku ambil sedekah. Kenapa? Kalau sholat harus puluh waktu nah. Puasa puluh waktu. Apalagi haji ngantri sekarang 20 tahun. Ini dengan waktu yang ajarin korek ingin bersedekah. Kalau ibu punya simpanan dalam hati, punya banking bank, itu tinggal di apa saja dipindahkan. Hanya dengan beberapa detik bisa pindah untuk sedekahkan bisa. Kalau memang dinaikkan di kasur itu menunjukkan betapa mudahnya untuk bersedekah. Makanya ayat itu fasodaqo wa akun nasabi. Tapi ungkapan orang munafik itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. La yanfa'u imanu, tidak ada manfaat imannya saat itu. Sebab yang Allah butuhkan bukan imanun makruhun, walakin imanun ikhtiyariyun. Iman yang diikhtiarkan, bukan iman yang dipaksa-paksa. Kayaknya ibadah juga bukan dipaksa-paksa, zakat bukan dipaksa, sholat dipaksa, sedekah dipaksa. Nah, tapi dipaksa oke kalau masih ada umur mah. Makanya ibu sampai ada yang bertanya, saya juga sampaikan ke guru saya. Guru saya alhamdulillah masih ada, putranya Ki Hair Afandi, dan Hair Afandi sudah lulus di Mananjaya, dan sekarang putranya Adi Soleh, itu yang bapaknya gubernur, wakil gubernur UU. Tuh, saya tanyakan, saya panggil itu kan Akang, karena saya lama tinggal di rumahnya, sampai manggil ke istilahnya kecil. Setiap Ramadan itu sudah datang ke sini ke rumah. Manggilnya dan kemana wae mana menituka pesantren ke Kecil. Gitu sudah. Lalu saya menyampaikan dari pertanyaan tadi, kan begini apa? Ini pertanyaan yang saya terus sampaikan ke guru saya. Bagaimana amalan orang yang orang itu dipaksa sudah amal? Kira-kira apakah orang itu nanti bisa diterima Allah amalnya? Apa kata guru saya? Seret paksa mumpung masih hidup jeung masih kena iman, dipaksa sina beramal. Awal akhir mudah-mudahan ikhlas sebelum mati katanya. Jadi semua amalan yang sudah dikerjakan itu dipaksa untuk beramal, lalu dia sebelum dia mau itu dengan mengatakan saya ikhlas, itu semua mudah-mudahan Allah nanti. Ini betapa pentingnya untuk mendidik agar orang membiasakan beramal. Makanya tadi saya katakan ikhlas itu harus ditarbiyah, artinya dibiasakan. Dan bisa sekali dua kali ya. Jangankan ke orang yang tidak punya ilmu, orang yang punya ilmu saja kalau ditanya itu Ustaz diundang, Ustaz itu ikhlas tidak? Atau Ustaz itu menunggu untuk diongkosan? Coba, ibu berani nggak nanya begitu? Nggak berani kan? Berani. Paling-paling saya tidak mengongkosan, tapi saya ingin berbuat baik ke Ustaz itu. Kenapa? Karena saya penting ilmunya. Saya mengongkosan tidak berani. Ini mas saya nitipkan saja. Oh kalau gitu seroknya sama saya, jangan bahasanya halus, bahasanya halus. Artinya saling membantu, saling menitipkan. Oleh karena saya titip ke Ustaz Rahman, berjalanlah. Ini masjid amanah orang tua. Orang tuanya banyak ngomong ke saya. Orang tuanya pun adalah benar-benar, walaupun dia orang tua, tapi saya menganggapnya sebagai orang tua juga, dalam artian dalam keilmuan. Hanya saya juga akan kalau putra dan anak cucunya ini semuanya dia makmurkan masjid. Tekan juga pusarangan ajakan tuh banyak orang-orang yang punya rezeki.
ajakan. Makanya lanjutkan. Kalau tadi tahap 1 sudah beres ini, lanjutkan. Pantau itu belum selesai. Ayo sih. Irlakna atau irlakna asal. Ya. Ada tukang sirlak yang pakai mesin. Ya. Iya. Supaya kami bagus, awet lagi. Ya, bagus. Sedikit-sedikit ini karpetnya, yo bersihkan, ajarkan kepada anak-anak anado patu minal iman, bersih, biar nggak usah banyak-banyak muridnya, disiplin, tertib, antarkan anak itu dari mulai tidak bisa ngaji sampai bisa ngaji. Subhanallah, tabarakallah. Karena itu melalui satu tasakur binikmah, satu nuhun kasadaya para donatur, mudah-mudahan Allah menampikan alam kami hanya sedekahnya dan tidak sebatas sampai di sini saja. Silahkan nanti Ustaz Rahman punya program untuk berikutnya. Nah, yang kedua, hamba Allah yang menitipkan untuk anak yatim. Di situ Abadar sampai di bahasanya bukan ditegur ya, karena Rasul saking sayang kepada Abadar. Abadar itu sahabat Nabi yang paling dipercaya oleh Rasul. Dia mendapatkan 2 amanah. Satu, dia sebagai pimpinan gubernur, juga dia sebagai abul yatamah, bapaknya anak yatim. Maka di situ kata Rasul, lepaskanlah amanah kamu salah satunya. Kalau 2 amanah ini kamu tidak bisa sempurna. Antara lain ternyata Abadar itu adalah bapaknya orang anak-anak yatim. Sampai Rasul mengatakan, al-kafirul yatim kahataini fil jannah. Orang yang sayang kepada anak yatim dengan aku seperti inilah, sampai Rasul berisyarat dengan jari yang tengah dan telunjuknya, menunjukkan dekatnya Rasul dengan orang yang sayang kepada anak yatim. Subhanallah. Akan di situ dalam surah Al-Balad ya. Fakku rokobatin au it'amun fi yaumin masrobah yatiman da makrobah au miskinan da. Nah, itu lahan untuk hamba Allah yang ingin mendapatkan ampunan dan ridho Allah dan ingin selamat dunia dan akhirat. Ya, fakku rokobatin, lepaskan orang-orang yang terbelenggu. Wabil khusus terbelenggu, rokobah di situ kan artinya hamba sahaya. Ya, terbelenggu, bebaskanlah. Abu Bakar itu adalah boleh dikatakan komandannya yang selalu membebaskan orang-orang yang hamba sahaya, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah dibeli oleh Abu Bakar. Nah, subhanallah. Maka disitulah Rasul menyatakan, disinilah orang yang sayang dan bertanggung jawab oleh anak yatim dengan aku di surga dekat. Ternyata kalau saya amati ibu bapak, untuk urus anak yatim itu beratnya gimana? Kalau anak sendiri disintruk cerik nggak jadi masalah, tapi kalau anak orang, tapi besok pikir sebelumnya namanya muda betul kesel. Saya kadang-kadang cemek gitu ya, dalam hati, ya Allah saya nangis, kenapa saya tangannya begini, tapi dia kesel begitu ya. Tidak boleh itu. Kalau anak sendiri nggak jadi masalah. Kalau anak orang, aduh, pantesan kata Rasul berat jadinya ngurus anak yatim apa lagi. Kalau bisa anak yatim itu santuni diranggol, diusap, masakan, didoakan. Ya. Sampai Rasul mengatakan kahatan al-kafil, orang yang saya bertanggung jawab. Oleh karena kalau ibu ingin, ibu
reongan saja. Reongan ini nanti ada klasifikasi anak yatimnya SD, TK, SMP ya. Nah, maka di situ ada reongan. Satu orang bisa berapa? Saya mau beli sepatunya, saya beli bajunya, saya beli kerudungnya, saya mau ongkosnya dan sebagainya. Di situ sehingga terayomi dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Niatkan ibu dan bapak mencari harta sebanyak-banyaknya dan niatkan saya ingin membantu baik yatim, piatu, duafa atau mas atau miskin. Siapa yang mendahulukan? Maka kalau melihat dari Bani Israil ayat 23 terus 24 di situ. Saya membaca ini karena hanya tafsir saya tiap subuh. Di situ ada 25 taklid. Yang paling duluan adalah satu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, menyembah Allah. Yang kedua wabil walidaini ihsana. Terus wabil qurba wal yatama, terus karib kerabat, terus semuanya itu ada 25 taklid. Maka di situ adalah dengan menggunakan mau huruf ataf, ya, artinya tahapan beribadah pertama kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, yang ketiga terus karib kerabat. Nah di karib kerabat itu ada anak yatimnya, dulu kan gitu, ya, karib kerabat di keluarga dulu kan. Oleh karena subhanallah tabarakallah, mudah-mudahan ini sudah mau setengah 12 ya. Pekerjaan santunan ya, baik. Saya juga baru datang, baru istirahat karena staf rumah nyatakan jam 10 tadi. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya. Satu titik masih ini siar Allah. Siapa yang nyumbang menitipkan itu adalah takwa guru, menunjukkan dalam pribadi sosok hamba yang bertakwa. Yang kedua, siapa yang menitipkan untuk anak yatim piatu dan para duafa, maka Rasul mengatakan al-kafil yatim, orang yang sayang kepada anak yatim, maka dengan aku dekatnya seperti telunjuk ini. Aduh, subhanallah tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, yang bisa memang dan mendengar harus mampu kuat dengan tekun, bulat, mengundang masjid ini. Jangan melihat besar kecilnya masjid, tapi jalankanlah dengan lillah, insya Allah. Karena amal itu tidak melihat besar dan kecilnya, tapi Allah akan melihat sejauh mana ketulusannya. Seperti tadi saya sampaikan dalam ayat dalam surah Al-Insan ayat akhir itu, yudhilullahu fi rahmati mayasha. Allah memasukkan orang itu ke dalam surga itu bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Oleh karenanya biarlah sedekah, sholat, zakat, puasa itu masih sebagai syariatnya, ya, sebagai syariat. Tarekatnya usi nasib ikhlas. Hakikat ujian akhir ingin dapat ridho Allah. Sholat bukan tujuan, zakat bukan tujuan, sedekah juga bukan tujuan, tapi itu hanya syariat saja. Oleh karena dijalankan dalam melaksanakannya karena tujuan akhirnya ingin ridho. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dimudahkan dalam urusan dunia, anak-anak kita, khusus doakan anak-anak yatim ini yang perlu bantuan. Silakan, mudah-mudahan dijadikan wasilah untuk kita, mendidikannya, mengurusnya, bahkan mengajarkannya berdoa dari tidak bisa menjadi bisa. Subhanallah, itu adalah merupakan amalan yang insya Allah amalan yang mulia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita semua, Bapak Haji dan Syarifudin yang telah memberikan tausiahnya
pada kita semua. Semoga ilmunya dapat kita serap dan dapat kita amalkan. Kita semua menjadi orang yang ikhlas, ya, ikhlas, yang berbuat li'ajlillah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hati tidak ada ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain, tapi ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung hanya oleh Allah. Setuju tidak? Nah, gitunya. Bila hati kian bersih, berpikir menjadi jernih, semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat berangsur, akhlak yang terpuruk, kamu jadi makhluk terkutuk. Kata siapa itu? Kata saya.